Selamat untuk kepengurusan PBPTMSI 2019 sampai 2023 bersama kita bekerja untuk memajukan tenis meja Indonesia yang lebih baik. Kita bisa merubah itu semua dan sukses maju. Hai, gue datang lagi pencinta tarkam pingpong. Kali ini kita sajikan beberapa faktor penting tumbuh kembangnya olahraga pingpong di Indonesia. Sebelum kita ke pembahasannya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian dapat pahala, gue dapat subscribe, dan semakin semangat update konten menarik selanjutnya. Gak usah banyak drama, mari kita mulai. Ada beberapa faktor yang berperan dan saling mempengaruhi dalam tumbuh kembangnya olahraga pingpong di Indonesia. Pertama, induk organisasi yang tidak sehat. Dalam satu dekade terakhir telah terjadi konflik organisasi yang berlarut-larut dalam tubuh Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI), yaitu dualisme kepengurusan. Ada dua kubu pengurus yang mengklaim kubu mereka sebagai yang paling sah, sehingga seluruh aspek-aspek pembinaan yang seharusnya dijalankan menjadi tidak optimal atau bahkan terbengkalai. Tidak ada kompetisi yang teratur dan berkualitas baik, tidak ada standarisasi pembinaan, pemilihan pemain timnas yang asal-asalan adalah beberapa di antara akibat dari konflik yang berkepanjangan ini. Singkatnya, konsep pembinaan olahraga yang terstruktur dan terencana dengan baik tidak berjalan. Sayangnya pemerintah di Kemenpora terkesan lepas tangan, dan terlihat tidak ada itikat untuk menyelesaikannya. Sarana dan prasarana olahraga yang minim. Kurangnya perhatian pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendukung olahraga yang baik membuat bidang ini makin tidak atraktif. Mereka yang telah memutuskan untuk menjadi atlet pun akan sulit berkembang. Di samping itu, kalaupun ada sarana yang baik, itu hanya terpusat di Jawa. Para atlet dari daerah harus meninggalkan daerahnya sejak usia dini bila ingin menjadi profesional. Ini tentu membuat sebagian akhirnya memutuskan untuk tidak berkarir di dunia olahraga meski punya potensi besar. Profesi atlet pingpong tidak atraktif bagi anak bangsa. Saat ini beberapa bidang olahraga memang cukup menarik minat para generasi muda seperti bulu tangkis dan sepak bola. Namun bidang di luar itu, bidang-bidang olahraga lainnya seperti pingpong di Indonesia jarang sekali diminati. Beberapa penyebabnya antara lain ketidakjelasan jalur karir di bidang-bidang olahraga tersebut. Bahkan dalam hal karir pasca pensiun, banyak mantan atlet yang terlantar, hidup dengan beberapa permasalahan yang tak terselesaikan seperti gaji dan sebagainya. Ini membuat generasi atlet pingpong menjadi tersengal-sengal. Bidang olahraga pingpong pun makin tidak diminati di negeri ini. Olahraga tidak terbangun secara terintegrasi dengan sistem pendidikan. Orientasi sebagian masyarakat Indonesia memang belum melihat olahraga sebagai karir yang membanggakan dan menjanjikan. Pendidikan dan olahraga bukan paduan yang pas, seperti dua kutub magnet yang sama yang mencoba untuk bergabung, tentu tak akan pernah terwujud. Seperti yang kita tahu, banyak lembaga pendidikan yang memberikan hukuman pada siswa yang lebih memilih olahraga dibanding belajar untuk nilai pelajaran yang bagus. Selain itu memang tidak ada program pelatihan dari pemerintah yang memberikan ruang bagi setiap siswa untuk memilih jalur olahraga untuk berprestasi lebih baik. Minimnya dana untuk pembinaan olahraga. Sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah tak ada program pembinaan yang, dana pembinaan pun tak banyak bisa bicara. Bila dibandingkan dengan negara lain, anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia jauh lebih kecil. Ditambah sejak bubarnya PTM Surya Kediri yang didukung oleh Gudang Garam tahun 2008, tidak ada lagi pembinaan tenis meja dengan skala dan kualitas yang sama dari perusahaan swasta skala nasional. Saat ini ada beberapa perusahaan seperti PT Sukun Kudus, PT Faber-Castell di Bekasi, dan produsen keramik Arwana Jaya Tangerang yang terlibat langsung dalam pembinaan tenis meja namun belum semasif dan sebaik yang dilakukan Gudang Garam. Strategi, peran dan prioritas dari pemerintah. Sudah seharusnya pemerintah menjadi organisasi induk untuk mengelola olahraga di Indonesia. Bagaimanapun juga porsi perhatian bagi olahraga masih kurang bila dibanding dengan bidang lain. Program pembinaan dan pengelolaan masih perlu disempurnakan. Faktor ini selalu berada pada akhir setiap siklus pengembangan bidang apapun. Semua upaya baik dari atlet, dalam kasus ini dan swasta pada akhirnya bermuara pada inisiasi pemerintah.
Tidak heran, tidak adanya prestasi skala dunia karena tidak fokusnya pemerintah dalam mengenalkan olahraga sebagai national pride terhadap dunia atau sebagai ambasador negara, dan sebagai pemersatu antar bangsa. Negara besar adalah negara yang tahu bagaimana memaksimalkan potensi rakyatnya, salah satunya adalah olahraga, sampai di mana dan seberapa seriusnya pemerintah memperhatikan bidang olahraga, terutama olahraga pingpong. Nah demikian, faktor yang berperan dan saling mempengaruhi dalam tumbuh kembangnya olahraga pingpong di Indonesia. Salam spin.